Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request, kita bakalan bahas seputar XRP ya. Yang mana salah satu pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain ke saya adalah, "Bang, kok XRP belum naik-naik nih? Masih di situ-situ aja gitu." Ya, mungkin kita bakalan coba ya bahas nanti dari segi price action-nya di video ini juga. Dan kayak biasa kita akan coba lihat dulu nih untuk data XRP lewat CoinMarketCap di mana per video ini saya record. Ini di tanggal 25 Mei ya, tahun 2025, XRP ini menempati posisi keempat dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, masih berada di atas Solana dan juga BNB ya. Dan untuk posisinya sendiri, kalian bisa lihat ini tepat berada di bawah Tether atau USDT gitu. Dan untuk harganya, per video ini saya record, kalian bisa lihat nih di posisi keempat dari market cap ini, harga XRP ini di sekitaran 2,3 US dollar ya, per koinnya gitu. Dan tentu kayak biasa, disclaimer alert, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini pertama-tama mungkin kita akan coba mampir dulu dari segi price action ya, atau kita mampir ke chartnya dulu deh seputar XRP ini. Yang mana ya kalian bisa lihat ya teman-teman, ini mungkin yang paling banyak ditanyain dari kalian semua ke saya, di mana XRP katanya nih masih di sini-sini aja gitu ya. Kalian bisa lihat masih di sini-sini aja ya. Jadi dia masih berada di range antara area supply di sini dan juga area supportnya di sini gitu ya. Jadi dia masih bermain di antara range inilah ya. Kalian bisa notice sendiri gitu. Dan ya banyak yang nanya kayak misalkan, "Bang, XRP kapan naik?" dan lain-lain. Ya kita akan coba nih untuk lihat ya dari segi price action-nya. Di mana yang pertama-tama memang XRP ini masih bermain nih di range area ini dan memang nggak bisa dipungkiri ya, XRP ini cenderung, cukup stabil aja dari segi price action-nya, memang masih bermain di area konsolidasinya gitu. Dan meskipun demikian, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya, di sini banyak dari kalian yang mungkin juga ikut mengaitkan gitu, yang mana kan sebelumnya XRP ini sempat ya, konsolidasi atau sempat ranging lama sekali teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dari, ya anggapnya dari tahun 2022 ya, sampai ke akhirnya di tahun 2024 akhir gitu, ini baru ada kenaikan yang signifikan gitu. Jadi selama di sini, ini dia ranging-nya ya teman-teman, di kisaran yang sini ya, kalian bisa lihat nih, dia cuma bermain di sini-sini aja gitu teman-teman. Dan ya apakah akan terulang di sini? Yang mana di sini juga kalau kita perhatikan XRP kan memang membentuk ranging ya teman-teman ya. Meskipun memang ada beberapa kali dia melakukan, breakout, namun sangat disayangkan ternyata setelah dia breakout dia nggak mampu create harga yang lebih tinggi dan turun lagi. Sama di sini juga sempat breakout di bawahnya. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sempat breakout ke bawah, tapi ya, seperti yang sebelumnya juga saya katakan itu, di sini ada area imbalance dan ternyata setelah dia nge-fill, area imbalance yang ada di sini, dia naik lagi gitu ke atas gitu ya, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa skenario ya yang mungkin terjadi sama XRP ini, di mana kalau kita lihat setidaknya untuk, dalam beberapa waktu dekat ya, untuk sekarang inilah ya, XRP ini sedang menguji teman-teman untuk area minornya atau area support minornya. Yang mana ini kan yang saya gambarkan area major-nya teman-teman ya. Tapi kalau kalian zoom lagi, kalian perhatikan lebih detail. Nah, let's say kayak gini, kita coba zoom dan mungkin perhatikan sedikit lebih teliti dan lebih detail. Sebenarnya teman-teman, di sini tuh ada suatu area ya, kalau kita coba gambarin, secara singkat. Nah, di sini ada area, kita gambarin kasarannya aja. Yang mana kalau kalian tarik nih ke sini, nah kalian bisa lihat nih ini banyak banget tersentuhnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Banyak banget nih untuk, pergerakan yang memang disentuh oleh area-area ini gitu. Yang berarti ini adalah area di mana, terdapat area support nih atau area demand yang cukup minor lah ya, meskipun memang tidak se-major 2 area ini, yang mana ini kan area support major-nya dan ini area resistance major-nya yang di atas ini. Namun di sini tergolong sebagai area support yang cukup minor dan kita sedang menguji lagi nih untuk area ini gitu ya. Yang mana sebelumnya dalam pergerakan terakhir ya, area ini berubah nih teman-teman. Jadi, area demand setelah memang break dari sini teman-teman. Jadi ketika di sini dia jadi resistance and then ketika di sini tentu dia jadi area demand ya. Yang mana sebelumnya juga sempat nih di sini di-hit dan ternyata memang dapat bounce gitu atau dapat rebound gitu ya. Dan sekarang dengan penurunan dalam beberapa waktu terakhir ya, yang kalau kita perhatikan di sini mungkin kita coba ukur teman-teman. Nah, let's say kayak gini kita coba ukur, ini minus sekitaran 7%-an, 6-7%-an lah ya dalam beberapa waktu terakhir, atau lebih tepatnya dalam kemarin-kemarin teman-teman di tanggal ya, tanggal 23 lah ya, sekitaran tanggal 23 nih di sini ada candle penurunan yang sangat signifikan. Dan dengan candle tersebut kita kembali lagi nih untuk price action XRP ke
area demand-nya atau ke area support-nya yang minor ini dan ya hopefully memang bisa ketahan lagi. Jadi untuk skenario pertama adalah apabila XRP ini masih mampu nih melanjutkan, penguatan bullish-nya dalam jangka waktu menengah, yang mana kalau kalian perhatikan nih sebenarnya XRP kan memang, cukup bullish ya di sini gitu ya. Nah harapannya memang terbentuk seperti ini teman-teman, ini harapan pertama atau lebih tepatnya skenario pertama lah ya kita sebutnya, movement atau skenario pertama, di mana jika XRP ini berhasil bertahan ya, selama XRP ini bisa bertahan dari area support minornya yang kalian bisa lihat sendiri untuk harganya di pojok kanan gitu. Jika XRP ini berhasil bertahan dari area support minornya yang di sini, ya maka ada potensi untuk dia bisa aja kembali rebound lagi teman-teman, atau kembali naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi dan harapannya dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ya paling enggak deh XRP ini bisa hit lagi atau bisa testing lagi dan bisa menguji lagi di area resistance yang cukup major yang ada di sini tuh teman-teman. Karena memang area resistance ini kan yang menahan banyak banget ya pergerakan harga dari XRP ini. Dan tuh ini adalah skenario yang pertama di mana konfirmasinya adalah kita harus dapetin nih untuk, big candle atau lebih tepatnya kita harus dapetin konfirmasi bahwasannya ada buyers ya yang tertarik untuk membeli sehingga bisa membawa harga XRP ini kembali mengalami kenaikan. Lebih kurang seperti itu untuk skenario yang pertama. Nah di sini kalau kita coba hapus dulu teman-teman. Nah kayak gini. Untuk skenario pertama tadi merupakan skenario bullish buat XRP, tapi gimana jadinya kalau misalkan kita coba balik nih teman-teman untuk skenarionya gitu ya. Let's say skenarionya tidak berjalan semulus itu, let's say yang terjadi malah sebaliknya di mana XRP ini harus breakdown dari, area demand ya atau harus breakdown dari area support minornya yang di sini, ya mau nggak mau teman-teman XRP ini harus, turun ya misalkan dia breakdown kayak gini ya ada potensi ya XRP ini kembali mengalami penurunan dan mungkin aja nih bisa kembali retest lagi atau bisa kembali menguji lagi ke area support-nya atau ke area demand yang di sini, mengingat memang kalau kita perhatikan ya, nah di sini kalau kita perhatikan memang area demand ini kan menahan banyak banget nih pergerakan harga dari XRP dan sangat wajar ya jika memang XRP ini ketika breakdown dari sini atau hanya jika XRP ini bisa breakdown atau berhasil breakdown dari areanya yang ini, ya justru dia bakalan menguji lagi atau coba testing lagi ke area demand zone atau area support-nya yang ada di bawah sini, yang mana memang ini kan support major seperti yang saya katakan gitu. Jadi lebih kurang seperti itu buat beberapa skenario harga atau pergerakan dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya untuk XRP paling enggak teman-teman, karena memang nggak banyak yang bisa terlalu dibahas gimana banget. Dan so far buat XRP ini memang nggak bisa dipungkiri ya, masih ranging gitu, masih di sini-sini aja dan nanti kita akan coba lihat data untuk return dari XRP ini karena memang ya kalian bisa lihat ya semenjak kenaikannya yang ada di Q4 tahun 2024 ya memasuki tahun 2025 sih sebenarnya XRP, belum ada movement yang impulsif gimana banget gitu. Karena memang secara, mungkin berita atau news seputar XRP ini masih belum terlalu gimana banget ya, atau belum ada news lagi yang bisa membuat liquidity ini terpancing dan tertarik masuk ke XRP gitu. Kemudian kalau kita lihat data untuk XRP, let's say dari token terminal dulu. Nah, di sini kita bisa memerhatikan beberapa data juga di mana token trading volume ya masih segini-segini aja, belum banyak berubah. Kalian bisa lihat sendiri untuk tanggal-tanggalnya dan ya masih di sini-sini aja, belum ada kenaikan juga yang gimana banget seperti memang di Q4 ya tahun 2024 gitu. Ya kalian bisa lihat di sini ketika di kuartal 4 tahun 2024 ya di sini ya kalian bisa lihat nih spike untuk trading volume yang mana pada saat itu liquidity saya lihat mengalir banget deras ke XRP dan pelaku pasar juga ikut inflow ya atau memasukkan quote on quote liquidity-nya ke sana mungkin dan banyak yang trading juga sehingga kalian bisa lihat indikator dari token trading volume ini spike sangat signifikan gitu buat XRP. Tapi so far ketika ini berlanjut ke tahun 2025 ya kalian bisa lihat ya trennya itu justru cenderung turun gitu dalam jangka waktu panjangnya. Jadi nothing special sebenarnya dari data token trading volume ini, namun kalau kita lihat dari data-data lain ya so far masih segini-segini aja sih teman-teman, nggak ada yang banyak berubah seperti core developer dan lain-lain juga yang kalian juga bisa cek nih di sini gitu. Kemudian kalau kita perhatikan untuk data derivatif gimana? Nah, di sini kalau kita lihat data derivatif sangat disayangkan teman-teman buat volume, open interest dan lain-lain ini sepertinya mengalami pelemahan di mana kalau volumenya melemah sekitar 37%-an dan open interest-nya melemah sekitar 4,82% dalam beberapa waktu terakhir gitu. Tapi ya ini ciri khas dari koin yang memang big cap ya, yang mana XRP ini kita nggak bisa pungkiri lah teman-teman, merupakan salah satu koin yang sangat-sangat big cap ya, ada di posisi keempat tadi dari segi market cap di pasar kripto. Dan di sini kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di XRP meskipun volumenya turun ya, di sini kalian bisa lihat itu mencapai $3 million lebih teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat timpang banget yang mana ternyata didominasi ya oleh long position gitu. Dan short positionnya dikit yang terlikuidasi teman-teman. Yang mana ya wajar ya mungkin ya karena memang
dalam jangka waktu dekatnya nih atau dalam jangka waktu yang tidak terlalu lamanya ya, dari sinilah ya kita tarik ke bawah XRP ini udah turun cukup signifikan loh, sekitar 13% atau ya kalian bisa lihat angkanya sendiri gitu ya. Jadi mungkin wajar aja banyak long position yang justru kena liquidation dan, yang di short position-nya lebih sedikit gitu ya, value yang terlikuidasi dibandingkan dengan, short position-nya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan juga dari segi analitik, nah di sini seperti yang saya katakan juga XRP belum perform yang gimana banget memang, dan meskipun demikian return-nya tetap positif ya teman-teman. Kalau kita perhatikan juga di bulan April dan bulan Mei, kalau kita fokus di kuartal keduanya, secara average XRP ini udah menguat sekitar 10%-an. Ya still positif teman-teman, atau still bullish lah ya. Ini masih tergolong return yang positif dibandingkan memang return kuartal 2 XRP sebelumnya nih, yang mana 3 kuartal 2 sebelumnya di tahun 2022 sampai 2024 XRP ini secara historical minus terus return-nya. Tapi ya so far sekarang di tanggal 25 Mei setidaknya untuk sampai ke tanggal 25 Mei ini XRP masih plus 10%-an untuk return di Q2-nya, dan memang ya kalau teman-teman tanya, "Bang, kok XRP nggak naik signifikan, nggak pump 100%, 200% gitu?" Ya kalian harus realistis teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan ya, nah di sini ini kalian bisa lihat nih berapa gede market cap dari XRP gitu. Ini nggak kecil ya, bahkan hampir, eee, mirip lah ya, deketan lah ya sama, market cap dari Tether gitu atau USDT yang banyak digunakan juga gitu. Jadi dengan market cap yang cukup besar kayak gini, kalian harus realistis nih. Ya berarti kan kalau misalkan mau membuat harga dari XRP ini mengalami kenaikan, otomatis harus ada info atau harus ada likuiditas yang masuk gitu. Dan tentu likuiditas yang masuk itu harus besar teman-teman. Jadi nggak bisa liquidity kecil aja yang bisa mengangkat harganya. Jadi harus arus kas atau harus uang yang besar ya. Yang mana dengan aliran uang atau arus uang yang besar masuk ke XRP ini mungkin baru bisa nih membuat harga XRP ini mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Karena memang seperti yang kalian ketahui, aset dengan market cap yang sudah besar atau aset dengan kapitalisasi pasar yang sudah besar, itu untuk menggerakkan harganya, cenderung lebih sulit, sekali lagi cenderung lebih, susah, cenderung lebih sulit dibandingkan dengan menggerakkan koin-koin atau token-token atau aset apapun yang memang market cap-nya cenderung lebih kecil. Let's say contohnya seperti meme coin ya, kan meme coin itu market cap-nya nggak terlalu besar, cenderungnya sih seperti itu teman-teman. Yang mana dengan market cap yang tidak terlalu besar tersebut, otomatis, orang-orang yang mungkin mau, membuat harganya naik mungkin, hanya butuh liquidity yang tidak sebesar koin-koin yang udah besar gitu market cap-nya gitu ya. Let's say kalian, tahu meme coin apa gitu ya, harusnya meme coin yang, kalian notice tersebut, let's say meme coin yang market cap-nya masih kecil itu biasanya mungkin dimasukin uang, sekian aja atau ya mungkin nggak sebesar itu aja, itu udah mengalami kenaikan yang signifikan gitu karena memang market cap-nya masih kecil dan otomatis, untuk harganya itu bisa lebih volatile gitu ya. Jadi tingkat volatilitasnya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan koin-koin yang memang sudah big cap seperti XRP ini gitu. Jadi ya lebih kurang seperti itu aja buat XRP karena memang nggak terlalu banyak juga teman-teman yang bisa dibahas seputar koin satu ini. Ya mungkin nanti kalau misalkan ada berita-berita yang, menarik banget seputar XRP, let's say kayak, ETF dan lain-lain, ya mungkin bakalan saya bahas kalau teman-teman juga banyak yang tertarik. Dan sekali lagi saya ingetin buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan juga ya feel free ya, kalian bisa request apapun di kolom komentar di bawah buat misalkan kalian mau request topik, makroekonomi atau mau request mungkin seputar koin-koin tertentu yang lagi kalian hold atau koin favorit kalian yang kalian tertarik dan lain-lain boleh. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya sesuai janji saya gitu. Atau buat teman-teman mungkin yang mau, sekaligus support saya juga, kalian bisa request-nya lewat link traktir nih yang di sini, nanti dapat special mention juga dari saya. Dan ini kalian bisa akses di link tree saya yang tertera di bio akun TikTok atau Instagram saya juga, atau di link yang tertera di, kolom deskripsi di channel YouTube saya gitu. Dan oke, lebih kurang mungkin seperti itu aja buat pembahasan atau video terkait XRP pada kesempatan kali ini. Thank you banget teman-teman buat kalian yang udah support saya sampai sejauh ini dan udah nonton juga sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.